Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Adisyara Madiani dari kelas keempat 21 MNR Universitas Teknologi Digital. Di sini saya akan mempresentasikan tentang mengoptimalkan kinerja bisnis dengan fungsi-fungsi bisnis, di mana presentasi ini adalah suatu pengumpulan tugas mata kuliah pengantar bisnis semester 4. Baik, kita lanjut ke materinya. Mengoptimalkan kinerja bisnis dengan fungsi-fungsi bisnis. Yang pertama, itu ada fungsi planning, mengatur rencana untuk mencapai tujuan. Fungsi planning adalah salah satu fungsi manajemen yang sangat penting dalam mencapai tujuan bisnis. Dalam fungsi ini, perencanaan dilakukan dengan membuat rencana kerja yang efektif dan juga efisien. Rencana yang baik harus memuat tujuan jangka panjang dan juga pendek, sumber daya yang diperlukan, strategi, serta evaluasi dan pengendalian. Dengan membuat rencana yang matang, bisnis dapat mencapai tujuan dengan mudah dan juga cepat. Langkah-langkah perencanaan bisnis yang strategis. Yang pertama ada analisis lingkungan. Yang kedua ada visi dan misi. Yang ketiga ada tujuan dan sasaran. Yang keempat ada strategi. Yang kelima ada taktik dan rencana tindakan. Yang keenam ada rencana keuangan. Nah, apa saja sih analisis lingkungan yang harus dipersiapkan? Yang pertama adalah identifikasi dan evaluasi faktor-faktor internal dan juga eksternal yang dapat mempengaruhi usaha Anda. Ini meliputi menganalisis kekuatan, kelemahan, peluang, dan juga ancaman atau analisis SWOT yang ada pada lingkungan bisnis Anda. Yang kedua ada visi dan misi. Definisikan visi jangka panjang perusahaan, yaitu gambaran tentang tujuan dan keberhasilan yang ingin dicapai. Sertakan juga misi perusahaan yang menjelaskan alasan dan tujuan utama usaha Anda. Kemudian ada tujuan dan sasaran. Tetapkan tujuan spesifik yang ingin dicapai dalam jangka waktu tertentu. Tujuan harus terukur, realistis, terkait dengan visi dan juga misi perusahaan, serta dapat dicapai dengan sumber daya yang tersedia. Nah, kemudian masuk ke dalam strategi. Identifikasi strategi-strategi yang akan digunakan untuk mencapai tujuan perusahaan. Ini dapat meliputi strategi pemasaran, strategi operasional, strategi pengembangan produk, dan juga strategi lain yang sesuai dengan kebutuhan bisnis Anda. Nah, kemudian masuk ke taktik dan juga rencana tindakan. Rincian langkah-langkah taktis yang akan diambil untuk menerapkan strategi dan mencapai tujuan. Tentukan siapa yang bertanggung jawab atas setiap tindakan, jadwal pelaksanaannya, serta alokasi sumber daya yang dibutuhkan. Kemudian ada rencana keuangan. Sertakan proyeksi keuangan yang menghitung anggaran, pendapatan, biaya, dan juga arus kas yang diperlukan untuk mewujudkan rencana strategis. Ini membantu memastikan bahwa sumber daya keuangan cukup untuk mendukung pelaksanaan rencana. Kemudian ada fungsi organizing, yaitu membangun struktur yang kuat untuk kesuksesan. Fungsi organizing adalah fungsi manajemen yang bertujuan untuk membentuk struktur organisasi yang efektif dan juga efisien. Struktur organisasi yang baik akan memudahkan koordinasi dan juga komunikasi antar bagian dalam bisnis. Dalam fungsi ini, manajer harus menentukan tugas, wewenang, dan juga tanggung jawab setiap anggota tim. Selain itu, manajer juga harus memastikan bahwa sumber daya yang dimiliki bisnis digunakan secara optimal. Dengan struktur yang kuat, bisnis akan dapat mencapai kesuksesan dengan mudah. Kemudian ada manajemen pemasaran, yaitu meningkatkan penjualan dengan strategi yang tepat. Manajemen pemasaran adalah fungsi manajemen yang bertujuan untuk meningkatkan penjualan dan juga keuntungan bisnis dengan memahami kebutuhan dan keinginan pelanggan. Dalam fungsi ini, strategi pemasaran yang tepat harus digunakan untuk mencapai tujuan bisnis. Strategi pemasaran yang efektif meliputi segmentasi pasar, targeting, dan juga positioning. Selain itu, promosi dan juga distribusi produk juga harus dilakukan dengan baik.
Dengan manajemen pemasaran yang baik, bisnis dapat meningkatkan penjualan dan juga keuntungan dengan lebih mudah. Kemudian masuk ke manajemen operasi, yaitu dengan mengoptimalkan proses bisnis untuk efisiensi yang lebih tinggi. Fungsi manajemen operasi bertujuan untuk mengoptimalkan proses bisnis agar lebih efisien dan juga produktif. Dalam fungsi ini, manajer harus memastikan bahwa sumber daya yang dimiliki bisnis digunakan secara optimal dan proses bisnis berjalan dengan lancar. Manajer operasi juga harus mampu mengidentifikasi masalah dan menemukan solusi yang tepat untuk meningkatkan efisiensi bisnis. Dengan manajemen operasi bisnis yang baik, bisnis akan dapat menghemat biaya dan meningkatkan produktivitas dengan lebih mudah. Kemudian kita masuk ke manajemen sumber daya manusia, yaitu dengan memiliki tim yang kuat untuk mencapai tujuan. Fungsi manajemen sumber daya manusia bertujuan untuk membangun tim yang kuat dan berkualitas dalam bisnis. Dalam fungsi ini, manajer harus mampu merekrut, melatih, dan juga mengembangkan karyawan agar lebih bekerja secara efektif. Manajer juga harus memastikan bahwa kebutuhan dan keinginan karyawan terpenuhi sehingga mereka dapat bekerja dengan motivasi yang tinggi. Dengan manajemen sumber daya manusia yang baik, bisnis akan memiliki tim yang kuat dan juga berkualitas untuk mencapai tujuannya. Contoh fungsi manajemen dalam perusahaan. Yang pertama ada Apple. Fungsi planningnya, Apple memiliki rencana strategis jangka panjang untuk mengembangkan produk inovatif seperti iPhone, Mac, dan juga Apple Watch. Mereka juga memiliki rencana pemasaran yang terarah untuk memasarkan produk-produk tersebut kepada target pasar yang tepat. Fungsi organizing. Apple memiliki struktur organisasi yang terorganisir dengan baik, dengan departemen yang jelas dan juga tanggung jawab yang ditetapkan untuk setiap tim. Mereka memastikan adanya hubungan kerja yang efektif antara tim pengembangan produk, tim pemasaran, dan tim produksi. Manajemen pemasaran. Apple memiliki strategi pemasaran yang kuat. Mereka menganalisis segmentasi pasar dan menargetkan konsumen yang tertarik pada produk-produk teknologi canggih. Mereka juga melakukan promosi melalui iklan televisi, media sosial, dan juga melalui toko retail Apple. Manajemen operasi. Apple memiliki kontrol kualitas yang ketat dan mengoptimalkan proses produksi mereka untuk memastikan produk-produk yang dihasilkan memenuhi standar kualitas yang tinggi. Mereka juga mengelola rantai pasokan mereka dengan cermat untuk memastikan pasokan bahan baku yang cukup. Manajemen sumber daya manusia. Apple memiliki tim SDM yang bertanggung jawab dalam merekrut, memperkerjakan, dan juga mengembangkan karyawan. Mereka juga memiliki program pelatihan dan pengembangan yang berkelanjutan untuk meningkatkan keterampilan dan pengetahuan karyawan mereka. Kemudian contoh kedua di perusahaan Amazon.com. Fungsi planning. Amazon memiliki rencana strategis untuk memperluas bisnis e-commerce mereka ke berbagai negara dan sektor industri. Mereka juga merencanakan pengembangan infrastruktur teknologi mereka seperti layanan cloud computing, Amazon Web Service atau AWS. Fungsi organizing. Amazon memiliki struktur organisasi yang terpusat dan berlapis-lapis. Mereka memiliki departemen yang berfokus pada fungsi-fungsi seperti logistik, teknologi informasi, pemasaran, dan juga sumber daya manusia. Mereka memiliki saluran komunikasi yang efisien antar tim dan departemen. Manajemen pemasaran. Amazon memiliki strategi pemasaran yang kuat untuk menarik pelanggan dan mempertahankan mereka di platform mereka. Mereka menggunakan personalisasi rekomendasi produk dan kampanye pemasaran online yang cermat. Mereka juga menawarkan program keanggotaan seperti Amazon Prime. Manajemen operasi. Amazon memiliki operasi logistik yang besar, termasuk gudang dan juga pusat pengiriman di berbagai lokasi.
Mereka mengoptimalkan proses pengemasan, pengiriman, dan juga manajemen persiapan untuk memastikan pengiriman yang cermat dan efisien. Kemudian masuk ke manajemen sumber daya manusia. Amazon memiliki kebijakan dan praktik SDM yang kuat. Mereka menerapkan proses perekrutan yang ketat, menawarkan program pelatihan dan juga pengembangan. Nah, ringkasan dari presentasi saya kali ini adalah mengintegrasi fungsi manajemen untuk kesuksesan bisnis. Mengintegrasi semua fungsi manajemen adalah kunci kesuksesan bisnis. Fungsi planning, organizing, pemasaran, operasi, dan juga sumber daya manusia harus digabung dengan baik agar bisnis dapat mencapai tujuannya. Dalam mengintegrasi fungsi-fungsi manajemen ini, manajer harus mampu memahami kebutuhan bisnis dan menentukan strategi yang tepat untuk mencapai tujuan. Dengan mengintegrasi fungsi-fungsi manajemen secara efektif, bisnis dapat mencapai kesuksesan dengan mudah dan juga cepat. Terima kasih. Demikianlah presentasi yang dapat saya sampaikan. Lebih dan kurangnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.